Yang kami tahu bahwa Allah tidak bisa lakukan, yaitu Dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena itu Engkau menjadikan kami sebagai penyembah-penyembah, dan Engkau mencari penyembah-penyembah yang mau datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga dengan apa dapat kami balas segala kebaikan Tuhan, selain dengan pujian dan penyembahan hanya kepada Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Terlebih kami boleh mendengarkan akan sabda firman, supaya kami terarah, kami terfokus untuk apa yang akan kami kerjakan ke depan Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami ada dalam rencana Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas seluruh kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena roh Allah berdiam di dalam kami, mengerjakan segala sesuatu yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu. Hamba percaya Engkau yang mengurapi kami semua, memberikan kepada kami telinga dan hati seorang murid untuk menerima akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu, siap untuk diajar, dituntun oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir saya datang di tahun 2024 dan hari ini saya boleh menyampaikan firman kembali lagi di hadapan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, agak sedikit batuk. Bapak Ibu, saya waktu 2024 saya datang bersama dengan satu RT, artinya istri anak 3 saya datang satu RT. Kali ini saya hadir dengan anak saya yang pertama, ya karena anak saya yang bungsu, yang kecil lagi kurang sehat. Dia batuk pilek, sehingga tidak bisa hadir. Rencananya ingin datang bersama dengan istri dan anak, tetapi karena tidak bisa hadir dan hari ini saya ditemani sama anak saya yang sulung. Sekilas itu, dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya, yang berjalan setengah-setengah. Ketika kita dengar firman Tuhan ini, ya, kita dapat mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kita ada di situ, ya. Jangan sampai kita ada di situ, kita sebagai orang yang berjalan setengah-setengah dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Sebab seringkali kita melihat bahwa orang Kristen itu, ya, setia di awal perjalanan imannya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia hadir dalam ibadah, dia setia di awal. Pokoknya kalau ada kegiatan ibadah semua hadir, datang, gitu. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya ketika ada goncangan datang dalam kehidupannya dia, ada masalah yang datang, biasa saja dia berhenti dan dia berbalik. Dan itu saya temukan di jemaat di mana kami, ya, melayani bersama-sama di Pekalongan ada, ya, bahwa ada orang-orang yang dulunya setia ibadah, tapi karena ada berbagai persoalan mereka mundur. Nah, kita boleh belajar bersama supaya kita jangan menjadi orang-orang yang berjalan setengah-setengah. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu siap untuk belajar bersama-sama dengan saya? Ya. Kita akan belajar dari tokoh firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah tuntunan kita. Nah, kita akan belajar dari tokoh yang namanya Orpa dan Rut. Kalau cerita tentang Rut kita sudah mungkin tahu, karena Alkitab menceritakan ada cerita tentang Rut, ya, yang menjadi nenek moyang daripada nanti kelahirannya Daud dan menjadi garis keturunan dari kelahirannya Yesus Kristus. Tetapi pernahkah kita belajar tentang yang namanya Orpa? Pernahkah kita selidiki siapa Orpa? Karena Alkitab tidak menceritakan tentang Orpa itu, ya, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita siapa Orpa. Orpa dan Rut, mereka adalah mantu daripada Naomi. Ketika Naomi punya anak 2 meninggal bersama dengan suaminya juga meninggal, maka Naomi berkeputusan untuk kembali lagi, ya, ke Bethlehem. Dia kembali. Dulunya mereka berpindah ke Moab,
sehingga bertemulah dengan Rut dan Orpa yang menjadi bangsa Moab. Jadi ketika mereka, anak-anak daripada Naomi ini meninggal, beserta dengan suaminya meninggal, maka Naomi berkeputusan hati untuk kembali meninggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem. Dan apa yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi, di slide berikut dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-16 berkata begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, Naomi sementara berkata kepada mantu-mantunya, anak saya sudah meninggal. Dan saya gak mungkin menikah dan punya anak, lalu anak saya menikah lagi dengan kalian. Dan disuruh untuk kembali kepada bangsa kalian. Kembali pulang ke orang tuanya. Jadi disuruh kembali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rut? Dia berkata, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Rut berketetapan hati untuk mengikuti Naomi. Tetapi apa yang dibuat oleh Orpa? Orpa kembali kepada bangsanya. Ya. Orpa kembali kepada bangsanya, yaitu bangsa Moab. Dan dia menikah lagi dengan orang Moab. Dan Naomi sendiri, slide berikut. Ya, dia adalah nenek moyang dari Goliat dan raksasa-raksasa Filistin lainnya. Ini diambil dari literatur rabbinik. Ya. Dari literatur Yahudi yang dipelajari. Ternyata silsilah daripada keturunan Orpa ini adalah lahirlah nenek moyang daripada nenek moyang dari Goliat. Dan kita tahu bersama bahwa Goliat itu yang nanti akan berperang dengan Daud. Dan Daud itu sendiri adalah keturunan daripada Rut. Jadi kalau kita lihat bersama, mungkin kita baru tahu, oh iya, kenapa ya kita cuma hanya tahu Daud yang kecil berperang dengan Goliat. Tapi siapa Goliat? Ternyata Goliat dari sebuah literatur Yahudi. Ini menceritakan kepada kita slide berikutnya. Bahwa Orpa dan Rut itu sangat ditekankan, dia punya kehidupannya. Jadi Rut itu setia menjadi nenek moyang Raja Daud, sedangkan Orpa yang kembali ke bangsa Moab, menyembah berhala dan menjadi nenek moyang dari musuh bebuyutannya Israel atau Goliat. Makanya ini dua generasi yang lahir dari dua ibu yang berbeda. Yang satu tadi berkata gini, jangan desak aku meninggalkan engkau. Aku akan mengikuti engkau kemana engkau pergi. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu kata Rut. Tapi Orpa mengambil keputusan untuk kembali kepada bangsanya. Dan kita menceritakan kepada kita, Rut melahirkan anak-anak ya, dengan Boas. Dan lahirlah nanti tentang Raja Daud. Nah nanti saya akan ceritakan tentang Rut yang melahirkan anak-anaknya nanti di ibadah sore nanti. Ya, tapi saya hari ini mau bicara tentang Orpa itu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau ikut ceritanya selanjutnya, saya kurang tahu yang di syuting yang mana. Tapi kalau Bapak Ibu mau dengar cerita karena sore datang lagi enggak apa-apa gitu ya. Mumpung saya masih ada di sini. Karena nanti saya dipanggil lagi mungkin 2 atau 3 tahun lagi ya kan. Bukan dipanggil Tuhan, dipanggil Kak Hensan gitu. Ya, jadi Orpa itu sendiri punya satu generasi yang melahirkan raksasa-raksasa dari Moab. Dan itu literatur Yahudi menceritakan kepada kita. Dan akhirnya terjadi pertemuan antara Daud dan Goliat. Slide. Ya, terjadilah pertemuan antara mereka berdua di medan pertempuran. Dan apa yang dikatakan oleh Goliat kepada Daud tuh, itu satu kesombongan, intimidasi, tekanan yang datang kepada bangsa Israel.
Sehingga mereka dari hari ke hari, mereka tidak berani berhadapan dengan Goliat. Tetapi tampillah Daud untuk apa? Mengalahkan Goliat. Ya. Dia tampil untuk mengalahkan Goliat. Nah, peperangan Daud dan Goliat dilihat sebagai simbol pergulatan antara kebaikan dari keturunan Rut dan kejahatan atau keangkuhan dari keturunan Orpa. Jadi saudara, saya berdoa begini, biar generasi saya itu melahirkan generasi yang, makanya Tuhan bilang gini, bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi ada generasi yang lahir dari kita, adalah generasi yang berbuat kebaikan. Keturunan dari Rut yang mana bisa melahirkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kalau kita lihat peperangan ini, maka kejahatan daripada Goliat, ini adalah generasi daripada Orpa. Orang-orang yang menyembah kepada berhala. Ya, jadi kekristenan ini ketika dia, kalau dia setia ikut Tuhan, pasti dia akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti Boas. Tapi keputusan dia untuk meninggalkan Naomi dan kembali kepada bangsanya melahirkan generasi Goliat. Saya berdoa supaya di tempat ini kita punya kerinduan supaya berdoa buat anak kita. Kita mau berdoa buat cucu kita. Kita lihat bahwa biar mereka menjadi anak-anak yang baik, betul? Kita lihat. Nah karena itu biarlah kita belajar dari seorang yang namanya Rut berkata gini, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Kemana engkau bermalam, aku bermalam bersama engkau. Adalah satu figur orang yang setia dan melayani. Dan itulah yang terjadi ketika kemenangan diperoleh oleh seorang Daud karena kebaikan dari keturunan Rut. Amin. Ya, ini sebuah cerita sejarah dan kita boleh belajar dari Orpa. Nah, orang kedua yang saya mau ceritakan pada pagi hari ini, kalau ini tadi perjanjian lama, orang kedua di perjanjian baru. Orang yang setengah-setengah ikut Tuhan. Namanya Demas. Mungkin saya belum tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Ada pernah dengar nama ini Demas? Nah ya, kalau hamba Tuhan pasti tahu. Kak Hensa ngangguk-ngangguk gini. Mungkin sudah pernah dikhotbahkan? Kak Fandi mungkin nonton. Demas ini adalah satu, namanya itu artinya itu pelopor, gubernur rakyat. Wah keren ya namanya. Dia seorang pelopor. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Demas? Demas ini bersama dengan Matius dan Lukas, ya, mereka itu melayani bersama-sama dengan Paulus. Ya gitu. Jadi Demas ini menemani Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma. Demas. Jadi waktu dia menemani Paulus di penjara di Roma, kita menceritakan kepada kita Paulus mengalami penganiayaan ketika dia ada di Roma di dalam penjara pertama kali. Dan yang kedua kali ketika dia keluar, dia masuk lagi penjara yang kedua kali. Dia ditahan kedua kali. Itu seorang yang namanya Demas. Lalu apa kata Paulus kepada Demas pada kali yang kedua? Nah kita lihat dulu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 berkata gini. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Nah kenapa demikian? Jadi pada waktu di penjara yang pertama kali, Demas ini ada bersama-sama dengan Paulus. Dia menemani Paulus, ya dia boleh membantu pelayanan Paulus. Tetapi ketika masuklah Paulus ke penjara yang kedua kalinya, penganiayaan terjadi dan Paulus akan dieksekusi mati. Nah Demas itu takut. Dan dia akhirnya meninggalkan akan kehidupan Paulus. Demas lebih mencintai, kata Paulus, dia lebih mencintai dunia dan meninggalkan aku. Dia kembali ke Tesalonika di daerah asalnya. Ya, apa yang dapat kita pelajari, makna apa yang dapat kita pelajari dari kisah Demas slide berikut? Yaitu begini, kisah Demas adalah contoh nyata peringatan dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 dan 16 bahwa kasih akan dunia tidak sejalan dengan kasih akan Bapa. Jadi jangan sampai berjalan ya bersama gini. Dan Demas ini Alkitab sudah mencatat buat kita bahwa dia meninggalkan, dia cinta akan dunia. Dia tidak seperti Paulus yang mau bertanding sampai akhir. Dia gagal dalam perjalanan imannya dia.
Demas meninggalkan pelayanan abadi demi kesenangan duniawi yang sementara. Itu Demas. Ya, jadi kalau saya memulai khotbah ini, saya lagi ceritakan dua tokoh ini sebagai pendahuluan saya gitu. Jadi belum masuk di intinya ya. Ini membuka Bapak Ibu tentang, oh ini contoh ya. Iya, contoh. Sebab nanti kita akan teliti bersama-sama 3 bahaya berjalan setengah-setengah. Orang Kristen yang berjalan setengah-setengah ini akan ya punya bahaya. Yang pertama yaitu ibadah setengah-setengah, pelayanan setengah-setengah, hidup duniawi setengah-setengah. Nah, ini nanti 3 poin ini akan saya bahas. Waktu saya katanya 45 menit. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dengan saya ya. Gitu. Nah, nanti bagian yang lain, hal yang sama saya akan bahas lagi dengan ilustrasi yang saya ingin bagikan kepada kita. Bahaya yang pertama yaitu gini, ibadah setengah-setengah. Datang di gereja secara fisik, ibadah di gereja. Ya. Allahmu, Allahku. Wah, Tuhanmu, Tuhanku. Aku mau ibadah, aku mau ikut engkau. Seperti kata Ruth. Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak fokus dengan apa yang kita jalankan di rumah Tuhan, ibadah itu. Fisik boleh ada sini, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana. Habis ini pulang mesti buka toko, ya. Habis ini pulang mesti harus tagih di sini, ya. Itu tubuh ada di sini, tapi pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Ibadahnya setengah-setengah, ya. Nyanyinya ya setengah-setengah. Ibadahnya lagi sementara dengar firman Tuhan, sibuk dengan handphonenya. Wah, ada balas WA dulu ya, gitu. Tanggapi. Khotbahnya gak menarik, saya lebih baik baca. Setengah-setengah ibadahnya. Dan satu ketika ada sebuah cerita, ada seorang anak kecil, seorang anak pemuda, dia berkata begini bahwa dia pulang dari gereja, dia bilang sama papa mamanya, "Pak, saya gak mau ke gereja lagi." Nah, kenapa gak mau ke gereja? Karena ketika saya datang di gereja, saya lihat itu banyak orang cuma hanya handphonean terus. Ya. Terus ngobrol sendiri. Di belakang duduk ngobrol berdua. Yang pendeta lagi khotbah ngobrol, buat apa saya hadir di gereja? Terus ayahnya itu berkata begini, "Oke lah, kalau gitu saya panggil namanya Samuel. Sini Samuel, tolong saya teman-teman." Ya. Anak itu namanya Samuel. Ilustrasi. Ya. Kenapa kamu gak mau ibadah? Karena kondisi yang tadi. Main handphone, berisik, ngobrol sendiri. Makanya ayahnya itu berkata gini, "Oke lah Samuel, saya kasih tugas kamu. Kalau kamu tidak mau ibadah, maka kamu mesti harus membawa gelas ini, kelilingi jemaat Tuhan, kelilingi gereja ini." Bukan gereja ya, kalau gereja keluar, tidak bisa. Jangan sampai tumpah, kalau tumpah kamu ngepel sendiri. Diusahakan jangan tumpah. Jalanlah dari sini, mutar, balik lagi ke saya. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Jangan sampai tumpah. Bapak Ibu, sambil menunggu dia berjalan, mari kita berdoa supaya tidak tumpah. Gak apa-apa, pokoknya kan dia nanti ngepel sendiri ya. Maaf ya Samuel ya. Awas tabrak kursi. Nah, anak itu ditugaskan oleh ayahnya untuk keliling jemaat Tuhan yang ada dalam gereja. Dengan membawa gelas dan air yang penuh, dia menjalani perjalanan mengelilingi jemaat Tuhan. Dan semakin cepat. Hati-hati jangan sampai tumpah. Kalau tumpah kan kamu yang ngepel lagi, sian. Iya. Tumpah juga, pelan-pelan. Nah, sebentar saya mau tanya kamu, pegang aja. Selama perjalanan tadi, apa yang kamu perhatikan? Airnya. Selama perjalanan tadi, banyak yang tumpah atau sedikit? Banyak. Banyak. Tapi saya perhatikan masih penuh nih.
Nanti nggak terlalu banyak ya. Kalau banyak tumpah tuh habis nih. Sedikit ya. Oke, ya sedikit. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ya, kalau ibadah setengah-setengah, kita mesti harus belajar dari Samuel. Dia fokus sama apa? Sama air dan gelas itu. Supaya apa? Tidak tumpah. Kalaupun tumpah pun dia tadi berkata sedikit gitu. Nah, kita dalam ibadah yang kita fokus siapa? Kalau kita fokus sama orang-orang yang di sekeliling kita yang lagi main handphone, yang lagi ngobrol, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan. Apa yang Tuhan perintahkan buat kita, seperti saya perintahkan kepada Samuel untuk kelilingi. Dia nggak akan mungkin sampai dengan baik, dengan full, kalau dia tidak perhatikan airnya. Dia jalan, dia perhatikan orang sesukanya aja. Dan apa yang dia peroleh? Gelas akan kosong. Tidak dapat apa-apa. Air kehidupan kita adalah Kristus. Dan ketika Yesus menuntun hidup kita, dia memberikan kehidupan buat kita, maka kita akan terisi. Kita pulang, kita bawa air itu. Tidak tumpah. Paham maksud saya Bapak Ibu? Karena itu kita terima kasih sama dia. Silakan kembali. Ya, karena itu kita perlu ibadah. Itu fokus. Ya. Jangan setengah-setengah. Sudah korbankan waktu, korbankan dana kita untuk datang ibadah. Jadi jangan setengah-setengah. Baiklah kita ibadah dengan sepenuh hati. Dengan apa? Dengan serius. Dengan benar. Saya mau datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu ibadah ya Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar datang untuk berjumpa dengan seseorang. Ya, mungkin dengan rekan, mungkin ketemu, pingin dapat jodoh gitu ya, kadang pingin bangun bisnis. Maka kita akan sia-sia itu setengah-setengah. Tapi mari saya berkata, ibadilah dengan sungguh-sungguh. Fokus terhadap apa yang kita mau kerjakan. Apa yang mau kita dapatkan. Dan itulah ibadah. Jangan setengah-setengah. Ibadah. Yang kedua, pelayanan setengah-setengah. Kalau pelayanan setengah-setengah, yang bagus aja yang saya mau layani. Kalau di mimbar, itu baru saya mau tampil. Mimbar ini bukan panggung. Tapi mimbar ini di mana kehadirat Tuhan nyata. Kita dapatkan suara Tuhan, kita dapatkan tuntunan Tuhan. Kita dapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma kalau saya mau tampil. Tetapi begitu ada pelayanan doa, gak pernah tuh. Jemaat boleh banyak, tapi begitu ada ibadah doa, yang sedikit. Gitu. Ya. Padahal jemaat banyak gitu. Ya ikut doa sedikit. Itu kan gak terlihat. Mari yang tidak terlihat oleh manusia, itu terlihat oleh Tuhan. Kita ambil waktu untuk berdoa. Pelayanan. Ambil dalam waktu tim pelayanan. Jadi kita benar-benar mesti harus melayani. Kita menceritakan kepada kita contoh-contoh orang yang melayani setengah-setengah. Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka. Lalu mereka apa? Datang kepada rasul-rasul dan berkata, ini semua hasilnya. Padahal mereka sudah menahan separuh. Mereka berbohong sama rasul-rasul. Pelayanan, mau memberi. Tapi pemberian mereka itu mereka katakan, seluruhnya ini kami jual tanah. Dan ini seluruhnya hasilnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Pelayanannya setengah-setengah. Itu Ananias dan Safira. Alkitab mencatat bagi kita mereka mati. Contoh yang lain, Saul, seorang raja Israel yang pertama. Dia diperintahkan untuk membunuh raja, membinasakan bangsa Amalek. Habiskan semua. Rajanya, semua penduduknya, semua ternaknya itu dibinasakan. Dibunuh habis. Itu perintah. Tapi pelayanan setengah-setengah daripada Saul, yaitu begini. Dia tidak membunuh Raja Agag. Dan dia memilih binatang-binatang yang terbaik. Wah, dia simpan itu. Katanya apa? Untuk pelayanan. Pelayanannya setengah-setengah. Itu dilakukan oleh yang namanya Saul. Demas yang tadi kita bahas. Pelayanan setengah-setengah. Begitu ada penganiayaan, begitu akan ada eksekusi nanti bagi Rasul Paulus. Dia meninggalkan Rasul Paulus, kembali kepada dunia.
pelayanannya setengah-setengah. Mari saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, jangan jadikan Yesus cuma hanya tampilan luar saja, bagus, wangi. Tapi jadikan Yesus itu setia dalam pelayanan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, ini saya punya plastik. Pelayanan yang setengah-setengah saya lagi bahas. Plastik kalau kayak gini biasa digunakan untuk apa Bapak Ibu? Ngomong aja. Apa? Tempat sampah ya. Betul kan? Tadi bilang apa tuh Tuhan? Oke. Nah, kalau plastik ini kita gunakan sebagai tempat sampah, setelah sampahnya penuh, kita ikat, terus kita sayang, janganlah. Kenapa dibuang? Gitu ya. Kita berpikir bahwa ini bagus nih. Jangan dibuanglah sampahnya. Kita kasih pewangian aja ya. Ya, kasih bau harum. Kira-kira wanginya bisa bertahan berapa lama Bapak Ibu? Mungkin 1 atau 2 jam bisa bertahan. Ya. Tapi selama kita tidak pernah membuang sampah itu, maka sampah itu tetap ada di dalam. Jadi saya mau bicara tentang pelayanan jangan setengah-setengah gini. Benar-benar kalau hidup kita mau dipakai untuk pelayanan, kita mesti jadikan Yesus itu hidup di dalam kita. Biar Yesus yang mengerjakan, membersihkan karakter kita, hidup kita yang dulunya adalah sampah, kata Paulus. Jadi perlu dibuang. Yesus nanti yang kerjakan itu. Jangan jadikan Yesus cuma hanya pengharum. Bagus ya, indah ya, itu wangi ya. Itu cuma di luar. Tapi di dalamnya karakter Kristus itu tidak ada. Malah yang di dalam itu adalah bau busuk dari kehidupan seseorang yang kita tidak tahu. Tuhan tahu. Rekan-rekan boleh tampil di sini, boleh melayani. Saya nggak tahu. Saya bisa lihat, Fandi itu ganteng banget ya. Dia kalau main drum hebat ya. Itu kita kan cuma hanya lihat dari luar. Tapi Tuhan tahu dalamnya. Saya nggak tahu dalamnya. Jangan cuma hanya kasih wangian di luar, bagus di luar. Tapi di dalam pun biarlah Yesus mewangikan kehidupan kita, membuang sampah itu. Itu pelayanan yang sungguh-sungguh. Jadi jangan sekedar tampil, tetapi biarlah kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Sudah dipercayakan pelayanan, jangan setengah-setengah. Dan sampai dengan hari ini saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap melayani di sekolah minggu di gereja Bethel Maranatha. Dan saya melayani sejak awal lulus. Saya di situ, saya dipercayakan di situ, saya dikasih kesempatan melayani dan saya full mau melayani. Dan saya tahu bahwa saya diubahkan dalam kehidupan ini. Bahkan bukan pelayanan anak-anak itu mengubahkan saya. Berjumpa dengan rekan-rekan kerja mengubahkan saya. Gembala sidang saya mengubahkan saya. Sebab saya izinkan dia seperti Yesus yang mengubahkan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita. Tapi izinkan Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Jangan cuma hanya di luar ganteng, bagus, cantik, indah. Ya, tapi benar-benar Yesus itu mengharumkan akan seluruh kehidupan kita. Amin. Itu pelayanan. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau yang di depan aja, karena di tampilan luar itu mau dilihat. Tapi dalamnya kita nggak tahu. Pelayanan harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Amin. Ya, mulai lagi koreksi diri. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita gini. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya tidak mau setengah-setengah. Seperti Ananias dan Safira. Seperti Saulus. Seperti Demas. Sampai akhir kehidupan kita. Benar-benar kita mau melayani Tuhan.
ubahkan aku dari dalam. Dan Tuhan kerjakan itu bagi Rasul Paulus. Sampai ketika dia mau dieksekusi mati pun, dia tetap mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, kalau sudah dengar kata terakhir, kayaknya waktu saya cepat sekali ya. Puji Tuhan ya itu ya. Bapak Ibu, yang ketiga nih, hidup duniawi setengah-setengah. Ini saya kasih gambaran begini Bapak Ibu. Saya itu biasa bawa mobil, mobilnya itu manual. Gitu ya, bawa mobil manual. Nah, satu ketika saya punya mobil ini kalau perjalanan jauh itu berisiko sekali. Berisiko karena mobilnya sudah cukup lama. Dan akhirnya untuk perjalanan jauh ini saya ke Jogja. Ya, ke Jogja cari kos kontrak untuk cari kos untuk anak saya yang nanti akan kuliah di Jogja. Saya akhirnya sewa mobil. Nah, mobil yang disewa itu semuanya matic Bapak Ibu. Saya bayangkan, aduh ini kok bawa matic ya. Bagi saya itu kaku karena terbiasa dengan manual. Tapi yang punya matic itu berkata gini, kamu 5 menit bawa aja langsung sudah bisa gitu. Gitu ya. Pokoknya dia bilang gini, masuk gini, pokoknya kamu pindah di D, sudah jalan aja terus gitu. Dan akhirnya saya coba Bapak Ibu. Tapi apa yang saya alami, kaki kiri saya itu pinginnya injak-injak terus. Itu orang pertama kali kalau bawa mobil matic. Kiri ini pinginnya injak. Dan saya bayangkan, kalau saya injak gas dan rem bersamaan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, tetap stay di situ. Ya. Nah, saya lagi bahas gini, seorang tentang Demas yang cinta akan dunia. Ketika dia cinta akan dunia, dia seperti orang yang bawa mobil matic, dua-duanya diinjak, gas dan rem. Mau bersama-sama. Oke lah, kalau seperti Ruth yang berkata gini, kalau engkau Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhan. Pokoknya gitu. Bangsamu bangsaku. Jadi pokoknya dia tetap Tuhan, nggak ada pakai Allah lain. Nah, Demas lain. Tadinya melayani, sekarang meninggalkan karena dia cinta akan dunia ini. Apa yang dia peroleh? Ya. Dan dunia yang berikan itu sifatnya sementara, tidak ada kehidupan di dalamnya. Karena itu setiap kita yang ada di tempat ini kita perlu belajar bahwa kehidupan kita harus memancarkan Kristus. Kalau Tuhan ya Tuhan saja. Jangan ada dewa yang lain. Jangan ada Allah yang lain. Dan saya mau katakan dewa atau berhala itu bukan cuma sekedar patung. Tetapi apa yang kita pegang, apa yang kita yakin, apa yang kita percaya, apa yang kita miliki lebih daripada Tuhan itu bisa menjadi dewa. Contohnya handphone itu bisa jadi dewa. Sampai waktu untuk ibadah sudah tidak ada, waktu untuk perenungan firman sudah tidak ada. Dan apa yang dia dapatkan? Karena itu kita boleh belajar bersama. Jangan cinta akan dunia. Apa yang dia masukkan dalam dunia ini? Kalau saudara masukkan berita-berita dalam dunia, dari dunia ke dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah memiliki cahaya kehidupan dalam hidup kita. Tapi ketika kita memasukkan firman Tuhan, masukkan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan bercahaya. Itu saya percaya, Bapak Ibu. Dalam hidup kita itu kita temukan ada, saya ini selalu pakai alat peraga, Bapak Ibu. Yang memang guru sekolah minggu. Ini center. Ini berfungsi waktu apa? Gelap, waktu lampu mati, ini berfungsi. Hidup kita itu, Alkitab berkata ini, kamu mesti jadi terang. Karena Yesus terang dunia. Kalau Yesus terang dunia, dia itu yang menyinari kegelapan dunia ini. Begitu ya. Nah, tetapi yang terjadi ketika kita nyalakan senternya, gak ada. Coba sebentar. Cinta akan uang.
Ya, biasanya karena biasa pakai handset. Yang dimasukkan itu batu-batu, bukan batu baterai, batu-batu yang lain. Kehidupan dunia itu masuk, ya, masuk dalam senter. Maka apa yang terjadi? Gak akan pernah bisa nyala. Betul kan? Yang kita perlu masukkan apa? Yang benar baterainya. Nah, ini baru nyala kan Bapak Ibu? Nah ini pasti kalah karena ini lebih terang. Tapi kalau center gitu. Nah, terima kasih. Sudah. Nanti saya yang nggak kelihatan. Jadi kalau kita isi masukkan apa yang dunia tawarkan, saya yakin nggak akan pernah kita temukan kedamaian. Betul? Kita tidak akan pernah temukan, ya, Kristus itu hidup dalam kita karena yang kita isi yaitu dunia. Makanya Wahyu, ya, slide berikut gini, Wahyu kepada jemaat yang ada di Laodikia berkata begini kepada kita. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita benar-benar serius sungguh-sungguh. Ini bahayanya, ya, kalau kita setengah-setengah. Saya senang Bapak Ibu di sini punya pengalaman pertumbuhan yang luar biasa dengan Tuhan. Saya senang kita bisa beribadah, tapi jangan ibadah itu setengah-setengah. Ada di sini, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Pelayanan kita boleh ambil pelayanan di tempat ini, tapi benar-benar mesti sungguh-sungguh. Waktunya kita paskan tepat supaya semuanya berjalan dengan baik. Itu pelayanan. Ya. Dan jangan masukkan hal-hal dunia dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia itu setengah-setengah. Ada Kristus, ada dewa lain, ada berhala yang lain. Itu ada. Karena itu jangan kita percaya itu. Kalau Yesus, Yesuslah saja. Hanya Yesus. Amin. Biarlah kita senantiasa belajar dari jemaat yang ada di Laodikia ini. Ini sebuah teguran. Engkau tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, suam-suam kuku. Kita berkata itu dimuntahkan. Karena itu biarlah pagi hari kita belajar. Biarlah Kristus itu tetap tinggal di dalam kita. Dan kita lebih sungguh-sungguh untuk mengiring dia. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya mengundang song leader, singer, pemain musik. Itu sama-sama